Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safika Nela Putri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas yang dibimbing oleh Bapak Farhan Adit, Sarjana Pendidikan. Pemberdayaan masyarakat melalui usaha penyewaan papan bunga di Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment, and sustainable. Lebih jauh, konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau basic need masyarakat, tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Bisnis karangan bunga memerlukan keterlibatan orang lain atau karyawan, karena dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan terampil dalam merangkai dan mendekorasi bunga atau bahkan dalam hal pengantaran. Dalam hal inilah terjadi kegiatan pemberdayaan. Perangkai papan bunga yang sudah terlatih akan mampu melahirkan kreativitas yang indah, sehingga akan mampu mendukung perkembangan usaha. Salah satu bisnis penyewaan papan bunga di Desa Candimas adalah Karna Floris yang berlokasi di Dusun Candimas Induk 1 RT 5 RW 02. Bisnis ini dimiliki oleh Ibu Dina dengan memberdayakan tetangga sekitar. Yang pertama adalah tahap pemberdayaan. Siklus 1 yaitu keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap pertama, terdapat keinginan masyarakat itu sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan interview dengan salah satu pegawai Karina Floris, yaitu Ibu Dwi, diketahui bahwa yang menjadi motif utama untuk bergabung menjadi pegawai adalah karena ingin memaksimalkan waktu yang dimilikinya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Perangkaian bunga pada usaha Karina Floris umumnya dilakukan mulai pada pagi hari hingga sore hari atau pada waktu yang masih wajar ketika terdapat pesanan mendadak seperti ketika ada pesanan untuk duka cita. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam diri dan komunitasnya. Terdapat halangan yang dihadapi Ibu Dwi dalam kegiatannya sebagai perangkai bunga di Karina Floris. Salah satunya adalah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja. Namun saat ini beliau dapat memanajemen waktunya dengan baik antara peran sebagai ibu rumah tangga dan perannya sebagai pegawai. Terdapat pula halangan pada perolehan penghasilan ketika tidak ada pesanan papan bunga sehingga beliau tidak mendapatkan tambahan penghasilan. Sistem pengupahan pegawai di Karina Floris adalah dengan sistem hasil kerja, yaitu pegawai diberikan upah berdasarkan papan bunga yang dirangkainya. Sehingga apabila pesanan tinggi, maka karyawan mendapatkan penghasilan yang cukup sesuai dengan hasil kerja. Namun, jika tidak terdapat pesanan, maka tidak ada tambahan penghasilan yang didapatkan pegawai Karina Floris. Namun, lanjut beliau, tidak ada pesanan adalah sangat jarang terjadi. Hampir setiap hari terdapat pesanan papan bunga. Untuk memitigasi masalah tersebut, pegawai biasanya membantu mempromosikan usaha papan bunga pada sosial media yang mereka miliki dan dirasa cukup efektif dalam memperkenalkan jasa penyewaan papan bunga Karina Floris. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah bisa menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Dengan bergabungnya Ibu Dwi pada usaha penyewaan papan bunga Karina Floris, beliau termotivasi untuk mengembangkan kreativitasnya dan semangat mendapatkan tambahan penghasilan. Pengembangan kreativitas ini akan berbanding lurus dan meningkat sesuai dengan jam terbang masing-masing personel. Hal inilah yang menimbulkan rasa memiliki dari Ibu Dwi sehingga beliau merasa memiliki tambahan skill atau keahlian bermanfaat pada dirinya. Pada tahap keempat, upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas. Hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Umumnya, pegawai baru pasti akan menghadapi tantangan untuk belajar menyesuaikan diri dengan ritme pekerjaannya. Begitu juga Ibu Dwi yang awalnya tidak memiliki skill ataupun keahlian yang mumpuni dalam pekerjaan perangkaian papan bunga di Karina Floris. Namun, saat ini dengan semangat dan keinginan untuk belajar dan mengembangkan diri, potensi serta kreativitasnya,
Ibu Dwi sudah bisa dikatakan cakap dalam tanggung jawabnya sebagai pegawai perangkai bunga di Karina Flores. Bahkan dapat mengajarkan kepada pegawai baru dengan baik, karena beliau paham bahwa dibutuhkan arahan serta bimbingan dari pegawai yang lebih senior untuk menampingi pegawai baru. Pada tahap kelima, peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Kualitas yang dimiliki Ibu Dwi membawa hasil yang baik. Berbekal skill atau kemampuan yang beliau punya, maka target-target atau pesanan papan bunga Karina Flores dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan target yang diberikan oleh agen. Pada awalnya, ketika masih baru bergabung pada Karina Flores, dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam rangkaian satu papan bunga, hingga dibutuhkan waktu semalaman untuk menyelesaikan satu papan bunga. Namun, saat ini beliau dapat menyelesaikan hingga 2-3 papan bunga dalam semalam, bahkan lebih apabila Karina Flores mendapat jumlah pesanan yang tinggi. Pada tahap ke-6 telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Jika keberhasilan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Menurut Ibu Dwi, dahulu beliau merasa akan tidak bisa mengelola waktunya dengan baik antara perannya sebagai ibu rumah tangga dan perannya sebagai pegawai di dua tempat kerja. Namun, seiring berjalannya waktu, beliau sudah dapat mengatur jadwalnya dengan baik, bahkan lebih teratur dan dapat lebih produktif. Di era modern, Ibu Dwi juga mulai memanfaatkan informasi yang tersedia di internet untuk mengembangkan dirinya untuk mencari informasi-informasi mengenai inspirasi dalam pembuatan papan bunga di saluran seperti YouTube dengan melihat video-video mengenai papan bunga agar dapat beliau amati dan beliau terapkan pada pekerjaannya agar lebih kreatif dan efisien dalam bekerja. Pada tahap ke-7, masyarakat telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk berupaya lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Proses pemberdayaan yang dijalankan Ibu Dwi mendorong beliau untuk melihat lebih jauh ke masa depan. Setelah mampu menghasilkan kreativitas pada perangkaian papan bunga yang biasa beliau hasilkan, Ibu Dwi merasa untuk tertantang lebih jauh dalam mengembangkan potensinya. Saat ini terdapat berbagai jenis papan bunga, tidak hanya dari papan bunga busa atau suyok, seperti yang biasa kita lihat dan menjadi favorit masyarakat, namun terdapat jenis papan bunga lain seperti papan bunga akrilik, papan bunga rustik atau kayu, dan papan bunga styrofoam. Ibu Dwi berencana untuk merekomendasikan kepada agen untuk menyediakan berbagai jenis varian pilihan papan bunga sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pelanggan dapat memilih jenis papan bunga sesuai kebutuhan. Jenis papan bunga: 1 papan bunga busa, 2 papan bunga akrilik, 3 papan bunga kayu, 4 papan bunga styrofoam. Jenis event papan bunga: 1 papan bunga pernikahan, 2 papan bunga ucapan selamat atau sukses, 3 papan bunga ucapan duka cita. Yang kedua adalah pembahasan. Yang pertama adalah pemungkinan. Kemungkinan di sini ialah bagaimana cara Ibu Dina memberikan dorongan kepada masyarakat agar mereka dapat bergabung dan bagaimana ia memungkinkan potensi masyarakat. Kemungkinan yang dilakukan oleh Karina Flores adalah dengan mulai memberitahukan usahanya pada masyarakat sekitar dan teman-temannya. Dia juga memposting jasanya melalui media sosial, contohnya seperti WhatsApp dan Facebook. Saat usahanya sudah mulai diketahui masyarakat, ia mulai menawarkan lowongan kerja kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah penguatan. Penguatan bertujuan untuk meningkatkan potensi pelaku dalam proses pemberdayaan dan untuk memenuhi tanggung jawab. Bentuk penguatan yang dilakukan oleh Karina Flores adalah dengan memberikan pembelajaran kepada pelaku bagaimana cara membuat papan bunga. Setelah pelaku dirasa sudah mampu membuat papan bunga, agen akan mengarahkan dan menugaskan pelaku untuk membuat konsep papan bunga agar mereka memiliki variasi yang berbeda sehingga papan bunga tidak terlihat monoton dan agar pelaku
semakin mahir dalam membuat papan bunga. Yang selanjutnya yaitu perlindungan. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Perlindungan di Carnivores ini adalah upaya agar pelaku tidak terlibat persaingan yang tidak sehat antara pegawai freelance dan pegawai tetap saat melakukan pemberdayaan. Agar tidak terdapat persaingan yang tidak sehat pada saat proses pemberdayaan, agen akan menanyakan pada pegawai tetap terlebih dahulu dan menanyakan seberapa banyak yang dapat ia kerjakan sebelum batas deadline pengiriman, dan membagi beberapa banyak papan bunga yang akan dikerjakan pada masing-masing pegawai freelance. Yang selanjutnya adalah penyokongan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Penyokongan yang dilakukan oleh Carnivores adalah dukungan memfasilitasi serta menerima masukan-masukan anggota. Contohnya saat anggota menyarankan untuk menggunakan bahan atau alat yang sekiranya lebih baik dari yang ada saat ini, agen akan menerima saran tersebut dan mempertimbangkan untuk memberikan yang terbaik kepada anggota maupun penyewa jasa. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Strategi pemeliharaan ini bertujuan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemeliharaan yang dilakukan oleh Carnivores adalah dengan melakukan pengawasan kepada anggotanya. Ia juga membangun mitra usaha dengan kelompok papan bunga lainnya, agar dapat membangun hubungan baik dengan kelompok lain serta dapat berbagi ide dalam membuat papan bunga. Yang selanjutnya adalah pandangan masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat desa Canimas, yaitu Bapak Suyono, dapat diketahui bahwasanya pemilik usaha Carnivores berhubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dan masyarakat melihat adanya perubahan ataupun perkembangan pada usaha Carnivores. Dapat dilihat saat Ibu Nina baru mulai merintis usahanya, peralatan yang tersedia di tempat usahanya masih terdapat sedikit. Berbeda dengan sekarang yang peralatannya mulai bertambah banyak. Dan perkembangan tersebut juga dapat dilihat ketika terdapat banyak orderan jasa papan bunga di Carnivores. Masyarakat dapat melihat bahwa terdapat banyak papan yang disusun di sekitar tempat usaha, serta terdapat banyak pelaku pemberdayaan yang sedang merangkai papan bunga di sana. Menurut masyarakat sekitar, kreativitas anggota Carnivores semakin meningkat dari waktu ke waktu. Konsep papan bunga mereka juga semakin beragam bentuknya dan dapat menarik minat mereka untuk menggunakan jasa Carnivores saat terdapat acara tertentu. Yang ketiga adalah kesimpulan. Berdasarkan pengamatan, Ibu Nina membuka usaha Carnivores ini dikarenakan beliau melihat adanya peluang usaha pada penyewaan jasa papan bunga. Dan ia juga belum melihat banyaknya pengguna jasa papan bunga pada setiap event yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha ini, baik masyarakat setempat maupun masyarakat sekitar desa Canimas mulai tertarik untuk menggunakan dan mengucapkan selamat kepada keluarga, teman maupun sanak saudara mereka yang sedang melakukan event tertentu. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwasanya usaha tersebut memuat siklus-siklus pemberdayaan serta memuat strategi 5P. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk memaksimalkan produktivitas masyarakat, meningkatkan kreativitas, serta untuk memperoleh penghasilan tambahan.